Progress. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, kasih sayang serta taufik Allah kepada kita bersama. Alhamdulillah di pagi hari ini 7 Zulqa'dah ya. 1443 bertepatan dengan 6 Juni 2022. Allah himpun kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan di pertemuan kedua ya di bulan Syawal setelah bulan akhir Syawal kemarin ya. Kita awali dengan silaturahim dan halal bihalal. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita istiqomah, ilmu yang bermanfaat serta amal-amal yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mohon maaf agak sedikit terlambat ya. Ini biasa masalah peralatan ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu sehat semuanya ibu-ibu. Alhamdulillah, ini suasananya cukup dingin ya, banyak hujan ya. Nyamannya kita rehat ya. Tapi alhamdulillah kita dapat hadir. Mudah-mudahan mujahadah kita, kesabaran kita untuk datang ke majelis ilmu insya Allah tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ibu-ibu sekalian yang hadir melalui via online ya, alhamdulillah ada beberapa jamaah yang ada Ibu Wisnu, Ibu Erika, Ibu Tri ini yang tampak di layar monitor ya. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa juga menyusul ya melaksanakan dan mengikuti kajian rutin kita ini. Insya Allah saya akan melanjutkan apa yang sebelumnya sebelum bulan Ramadan ya atau beberapa kali ya sebelum bulan Ramadan kita telah mengawali kajian yang intinya adalah lebih mengenal kepada Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan nama-nama yang utama. Kita dengan mengenali mudah-mudahan akan semakin cinta ya dan benar ya kita dalam bermuamalah. Jadi ketika kita dalam hidup ini harus benar kita dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar menjadikan nama-nama dan sifat-sifatnya ini orbit dalam kehidupan kita. Bagaimana agar kita mencontoh, kita menteladani dengan nama-nama sifat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala namanya adalah kebaikan. Maka kalau kita bercermin dengan nama-nama yang mulia, kita pun juga akan mulia. Kalau kita senantiasa menjadikan nama-nama Allah yang agung, maka kita pun juga akan menjadi agung dan mulia sesuai dengan nama-nama dan sifatnya ini. Insya Allah sudah beberapa nama yang kita pernah pelajari sebelum bulan puasa ya. Masih ingat nama-nama apa saja Bu yang sudah pernah kita pelajari? Ada Allah, apa yang diingat? Yang sudah kita pelajari. Ar-Rahman. Nah, sudah. Apa lagi? Al-Fattah. Kemudian Ar-Razzaq. Sudah.
Al-Qarib, nah, Al-Wakil. Nah, sudah juga kita pelajari. Mudah-mudahan nanti silahkan dibuka jadi channel YouTube-nya ya. Sudah ada untuk mengingat-ingat kembali ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk kita dapat eh, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya coba pilihkan nama-nama yang menunjukkan keindahan. Ya, keindahan ya. Nama-nama Allah yang indah. Karena kita secara tabiat ya, naluri ya Ibu sekalian, senang dengan sesuatu yang indah. Maka kalau kita ini melihat satu keindahan, terasa dekat, kita pun mendapatkan semangat ya motivasi dalam hidupnya. Ketika misalkan yang sudah kita pelajari Ar-Rahman, maka ini nama yang amat sangat merindukan ya. Yang sangat indah, sangat kita cintai. Al-Fattah yang maha pembuka, Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki, Al-Qarib ya yang sudah kita pelajari, Allah yang dekat ya dan selalu dekat dengan hamba-hambanya. Nama-nama yang penuh dengan keindahan. Jadi, nah hari ini kita akan sedikit mengupas ya, satu di antara nama dan sifat Allah yang dikenalkan kepada kita, yaitu Al-Muhsin. Apa Ibu? Al-Muhsin. Al-Muhsin artinya adalah maha berbuat baik. Jadi ada beberapa yang kita temukan ya, beberapa landasan di dalam Al-Quran maupun juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita menemukan di dalam hadis atau ayat surat Al-Qasas. Ayat yang ke-77. Ayat ini menjadi penutup setelah kita diperintahkan untuk seimbang dalam hidup. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini penutupnya itu. Setelah kita diperintahkan untuk cari kebahagiaanmu dalam kehidupan akhirat. Tapi kau tidak boleh lupa dengan kebahagiaanmu dunia. Masya Allah ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap seimbang. Tapi keseimbangannya dulukan akhirat. Karena memang akhirat yang lebih utama, lebih mulia, lebih kekal. Baru jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Ini saja isyarat ya Ibu sekalian. Artinya kalau kita mau mengambil nilai mana yang utama, maka tentu yang paling utama kejar akhirat. Kalau kita mau berkompetisi dan berlomba, maka berkompetisilah dengan akhirat. Sebab ini yang lebih abadi, lebih kekal, di samping belum dijamin. Kalau dunia ini kan sifatnya sementara dan sudah dijamin, maka insya Allah kita asal mau usaha pasti akan diberikan. Nah, penutup ayat itu Allah kenalkan dengan satu di antara sifatnya Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi ayatnya ini perintah agar kita melakukan ihsan sebagaimana sifat perbuatan Allah itu berbuat ihsan kepada kita. Kalau kita berbuat ihsan, Allah pun akan berbuat ihsan kepada kita. Berbuat ihsan ini sangat luas. Maka di dalam ayat ini kita dikenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ihsannya, perbuatan baiknya ini tidak pernah terputus ya. Yang kedua, kita juga dikenalkan dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh atau dalam Sahihul Jami'. Allah menyebut innallaha muhsinun yuhibbul ihsan. Allah itu muhsin. Apa artinya muhsin? Maha berbuat baik. Karena itulah
Allah mencintai semua kebaikan. Jadi Allah itu cinta, dekat, sayang dengan mereka yang berbuat ihsan. Karena Allah sifatnya itu muhsin. Ibu sekalian, kalau di dalam belajar bahasa Arab, kita menyebut muhsin itu ismul fa'il. Yaitu kalimat yang menunjukkan pelaku. Jadi pelakunya, bukan perbuatannya. Ketika disebut dengan pelaku, itu maknanya sifat ihsan itu sudah menyatu. Jadi ketika kita menyebut orangnya, berarti apalagi dengan perbuatan tertentu bahwa ihsan dan perbuatan baik, perbuatan baik itu sudah melekat dalam zat Allah yang maha mulia. Nah, tidak akan pernah terpisah. Allah itu semuanya, seluruhnya adalah kebaikan. Meskipun tampaknya adalah keburukan. Sampai pun dalam ujian hidup. Ini sekalian ya. Sampai dalam ujian hidup yang kita rasakan tidak nyaman. Mungkin dalam pandangan kita tidak baik. Tapi tetap dalam zat Allah, perbuatan Allah itu baik untuk kita. Karena di balik ujian, di balik masalah, di balik kesulitan-kesulitan hidup, ternyata Allah menghamparkan dan membuka pintu-pintu kebaikan. Salah satunya apa? Dosa-dosa yang terhapus. Nah, jadi oleh karenanya sampai sifat ihsannya Allah, meski dalam pandangan kita ini mungkin tidak baik, ya mana baik Pak Ustadz? Kita ini dapat musibah, ini Pak Ridwan Kamil misalkan ya, putranya tenggelam. Nah, tampaknya memang keburukan. Tetapi dalam pandangan Allah, dan ini yang kita harus menyesuaikan, tetap saja ihsan. Maka ini lebihnya orang-orang yang beriman. Bisa melihat di balik sesuatu yang tampak. Ya. Nah kalau orang nggak punya iman, ibu sekalian, karena nggak punya iman ya, dia hanya mampu untuk melihat apa yang tampak dilihat oleh mata. Nah pandangan mata ini kan menipu. Tampaknya dari kejauhan ada air, setelah dekat tidak ada air, namanya fatamur. Kan begitu kan. Kelihatannya begini, tapi ternyata tidak begitu. Sering kita ini ditipu dengan pandangan mata. Makanya mata kita ini mudah sekali terpesona. Beda dengan hati, hati yang selalu jujur dan benar. Maka orang yang beriman ini senantiasa Allah berikan ya ketajaman nurani. Maka dibalik apa yang tampaknya menyakitkan, ujian yang berat, ternyata dia tetap bisa tersenyum. Orang itu tetap bisa redha, tenang, bahkan menerima semua keputusan. Karena dia melihat dengan sesuatu yang tidak tampak. Melalui mata hati, mata batin. Di balik dari setiap yang ia lakukan atau yang dia terima, ternyata di situ ada ihsannya Allah. Maka Allah selalu berbuat ihsan dalam keadaan apapun ya. Sampai pun dalam satu riwayat hadis, ibu sekalian disebutkan riwayat Al-Hakim, innallaha la yahmi abdahul mu'min minad dunya wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridakumut ta'ama wasyaraba takhafuna alaihi. Nah, ini kira-kira artinya ini. Boleh Bang Nasir dibaca itu. Kelihatan enggak Bang Nasir? Nah, kelihatan. Dari dunia, padahal ia amat sangat mencintainya. Bagaimana kalian melindungi yang sakit di antara kalian dari makan dan minum karena khawatir kepada mereka? Hadis riwayat. Ya, ibu-ibu sekalian, kadang tampaknya sesuatu yang menyakitkan, ya tadi kena musibah, sakit, mungkin meninggal orang-orang yang kita kasihi, kita mendapatkan satu kesulitan ya, ujian di dalam hidup menyakitkan, menyusahkan kita. Tapi kita diingatkan itu ihsannya Allah. Karena di balik itu ada banyak kebaikan. Satu di antaranya apa? Kita dihapuskannya dosa, ditinggikan derajat kita. Begitupun juga sebaliknya ibu sekalian. Kadang kita itu berharap sesuatu.
kita menghendaki dunia. Kita menghendaki mungkin kaya, mungkin jabatan, mungkin kedudukan, apapun, kelapangan dalam hidup, kesuksesan, kejayaan, kemenangan, dan semua dunia ini. Kadang Allah hindarkan. Nah, ini kita dilindungi. Dilindungi maksudnya apa? Tidak segera diberi, kita ditangguhkan, kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, ternyata Allah ketika belum mengijabah, mengabulkan sekarang ini. Maunya si Pak Ustadz, sekarang doa, sekarang juga kita dikabulkan. Jadi kita doa di malam hari, pagi harinya seperti fajar menyingsing. Jadi seperti membalikkan kedua belah tangan kita. Maunya seperti itu. Tapi Allah yang paling tahu. Nah ini. Allah yang paling tahu. Kadang kita seperti dalam hadis ini. Kita ditangguhkan dari harapan kita, dunia kita, apa yang kita inginkan bukan apa. Ternyata untuk kebaikan kita. Seperti keadaan orang yang sakit, kita tahu dia harus ada pantangan. Kena diabetes misalkan ya. Jangan lebih-lebih makan karbo. Atau mungkin kena asam urat. Jangan banyak-banyak makan apa Bu? Kalau asam urat itu emping katanya begitu. Daging atau apa. Nah, ini kena kolesterol. Jadi ada orang yang kita cegah, kita tahu ini akan memberikan bahaya. Seperti itulah. Kita itu diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhusnudzon. Jadi kalau doa kita masih belum terkabul, harapan kita masih belum kita dapatkan, tetaplah husnudzon kepada Allah, yakin bahwa Allah yang paling tahu. Jangan-jangan kalau kita hari ini diberikan, kita makin tambah sakitnya. Ya, seperti kalau orang yang sedang sakit lalu ditahan-tahan, ya, dicegah kita oleh makanan. Bukan berarti dia marah dengan kita, tapi sayangnya kita. Kita ibu-ibu kalau yang sudah punya orang tua kan, orang yang sudah sepuh ya, mungkin apalagi pikun, maunya macam-macam. Tapi kadang kita sebagai seorang anak bukan tidak sayang, tapi karena memang nanti khawatir ya. Ini bisa kambuh ya, sakitnya dan sebagainya. Maka mudah-mudahan ternyata dengan cara memahami seperti ini, kita akan jauh lebih tenang ya, lebih sabar, lalu bahkan kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ibu sekalian kalau kita diuji dengan keburukan, tetaplah membaca alhamdulillah. Bacanya gimana? Alhamdulillahi ala kulli hal. Udah lupa ini. Apa Bu? Alhamdulillahi ala kulli. Boleh diulangi? Alhamdulillahi ala kulli hal. Apa artinya? Segala puji atas semuanya. Nah, kalau kita dapat yang kita inginkan, ya alhamdulillah juga. Tapi kalau kita mendapatkan yang tidak kita inginkan, tetap alhamdulillah. Itulah Nabi kalau beliau doanya tidak terkabul atau harapannya masih belum dikabulkan oleh Allah, maka beliau tetap alhamdulillahi ala kulli hal. Memuji Allah, segala puji bagimu ya Allah atas semua yang aku dapatkan. Termasuk doa yang belum dikabulkan. Misalkan, ini banyak yang mungkin merasa sedih ya. Belum masuk kuota haji. Tengok saudara, ya Allah, padahal ternyata hanya dipotong 50% kan. 50% banyak yang belum bisa berangkat. Tetaplah puji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allah dah siapkan kita yang lebih baik. Ini, yang berangkat, bersyukurlah. Allah pilih kita. Yang belum berangkat, tetap bersyukur. Karena tak yakin ini yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi jangan sampai kita ini menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Ibu-ibu sekalian, ini satu ungkapan yang sangat indah dari seorang ulama kita ya. Agar kita tetap husnudzon terhadap sesuatu yang kita anggap menyakitkan. Bahwa saat kita diuji oleh Allah dengan masalah, dengan kesempitan, yang diuji itu bukan fisik kita, bukan kekuatan lahir kita ini. Tapi sesungguhnya yang diuji ini adalah
kebergantungan kita kepada Allah. Sebesar apa kita ini kembali kepada Allah. Sekuat apa kita ini kemudian meminta kepada Allah. Jadi ternyata kalau kita diuji itu sesungguhnya ingin dilihat, yang ingin diuji dari kita itu bukan kekuatan fisiknya, kekuatan iman kita. Dalam hal apa? Bergantung kepada Allah. Meminta tolong kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Itu sesungguhnya yang sedang ditempa ya, daripada kita. Makanya kalau kita lagi sedang diuji, nah kita kuatkan. Kuatkan doanya, kuatkan taatnya, kuatkan sandarannya. Jadi jangan sampai kemudian kita kalah ya dengan ujian dalam hidup. Maka insya Allah ini adalah kebaikan kita dan sesungguhnya di balik apa yang kita alami tetap ihsannya Allah. Allah hendak menempa kebaikan-kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala hendak meninggikan derajat kita. Termasuk juga ibu sekalian bahwa ihsan Allah ini kalau mau kita hitung, perbuatan baik Allah kepada kita ini tidak akan mungkin bisa kita hitung. Ya. Setiap detik ini, bukan lagi menit ya, detik kita ini tidak akan bisa lepas dari ihsannya Allah kepada kita. Semuanya adalah karunia, anugerah, kebaikan-kebaikan Allah semata. Kalau enggak, ibu-ibu sekalian, enggak mungkin kita bisa bernafas. Ya, tidak mungkin jantung kita ini akan bisa berdetak, kaki kita bisa berjalan, tidak mungkin. Makanya kita sangat bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah Maha tempat kita bergantung. Sampai pun desahan nafas, detakan jantung, kerdipan mata. Ya, Nabi kan begitu kan? Kerdipan mata sekalipun. Maka ayatnya sangat terkenal ya di dalam surat Ibrahim ayat 34 ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu artinya ini. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah tidak mungkin akan bisa kita hitung. Maka selalu Bapak sekalian kita lihat ya bagaimana hamparan ihsannya Allah meski kita banyak berbuat dosa. Masya Allah. Maksiat jalan terus tapi nikmat tidak pernah berhenti. Ngerasa nggak Bu? Itu ihsannya Allah. Kalau Allah mau kita langsung disiksa ini kan. Jadi antara nikmat yang tidak terbatas tapi dosa yang terus ya kita lakukan itu ihsan loh. Ihsannya Allah. Maka kita rasakan itu. Agar apa Ibu sekalian? Kita ini ada rasa malu kepada Allah. Nah, kita selalu ditunda ya. Allah selalu menunda kita. Padahal kita sering lupa. Ya, menunda dalam hal apa? Tidak segera untuk disiksa. Ada satu nama sifat Allah yang namanya menunda siksaan. Ada yang tahu? Nama Asmaul Husna belum kita kaji ini. Boleh nanti kita kaji berikutnya. Allah yang selalu menunda siksa. Apa namanya itu? Sifat apa? Ada yang tahu? Halim. Apa Bu? Halim. Al-Halim itu nama sifat Allah. Seringkali kalau dimaknai penyantun. Tapi sebenarnya bukan itu. Penyantun artinya halim itu menunda siksaan saat kita ini banyak berbuat salah. Allah itu selalu menunda. Allah memberikan kepada kita peluang, kesempatan. Itu ihsannya Allah kepada kita bersama. Allah selalu menutup. Jadi meski kita tidak ada rasa malu. Ibu sekalian nutup aib ya, nutup dosa. Masya Allah. Ini kan ihsannya Allah. Andai kata dosa kita ini dilahirkan ya, dimunculkan sampai dalam bentuk bau, tidak ada orang yang sanggup untuk berada di sisi kita. Tapi ini kasih sayang Allah. Allah itu baik betul dengan kita. Meskipun kita berdosa, ditutup, bahkan ditunggu kan, ditunggu. Kalau kita bertaubat, dihapus. Masya Allah. Jadi bahkan diganti dengan kebaikan. Itu ihsan Allah kepada hambanya. Allah terus mencukupi. Meskipun kita semakin lari daripada Allah. Ya, bayangkan ibu sekalian, orang-orang yang nggak percaya dengan Allah, orang-orang yang mereka mengingkari Allah, mendustakan Allah. Bahkan untuk ukuran dunia, Bu ya.
semakin dipenuhi dunia mereka. Itulah namanya istidraj ya. Istidraj itu kan dikayakan oleh Allah, tapi mereka dalam kemaksiatan. Itu namanya istidraj. Tapi ini ihsan Allah ya. Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang lari, ternyata malah Allah Subhanahu wa taala penuhi kepada mereka. Tapi itu orang kafir, Bu ya. Termasuk juga kita ini. Jadi teguran juga bagi kita. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah sempurnakan meski kita masih belum sempurna ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Ibu sekalian, kita ini coba renungkan ya, ihsan Allah yang begitu dahsyatnya ini. Bahkan kita diperbolehkan berbuat syirik. Boleh. Kalau dalam kondisi apa? Terpaksa. Itu bayangkan. Allah ngalah Bu dengan kita. Allah ngalah. Padahal perbuatan syirik itu yang paling dibenci. Betul nggak Bu? Paling dibenci. Ingat kisahnya siapa? Ada yang disiksa sampai kemudian menyertakan murtad. Ada seorang sahabat, ibunya ditusuk ya. Mohon maaf kemaluannya. Lalu orang tuanya dibunuh di depan matanya. Sampai dia tidak mampu lagi. Sampai dia kemudian mengatakan kalimat kekufuran. Seorang sahabat yang akhirnya diturunkan, Allah berikan keringanan. Meskipun dia mengatakan kalimat kekufuran, ditoleransi, dibolehkan. Allah ngalah. Kenapa? Kau melakukan kesyirikan. Tapi demi agar nyawamu aman. Tuh bayangkan. Apa ini enggak ihsan? Ada yang tahu siapa namanya? Amr bin Yasir. Amr bin Yasir. Namanya Amr bin Yasir. Beliau datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, aku dalam musibah. Kenapa? Aku mengatakan kalimat kekufuran. Kenapa kau lakukan? Dah tidak mampu lagi. Ibuku dibunuh di depan mata. Ayahnya dibunuh di depan mata. Dia akan memaksaku dibunuh kalau aku tidak menyatakan kalimat kekufuran. Maka Nabi bertanya, bagaimana keadaan hatimu? Hatiku tetap beriman ya Allah. Apa kata Allah? Langsung turunkan bahwasanya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bih. Kecuali orang yang terpaksa sedang hatinya penuh dengan keyakinan, tidak apa-apa itu. Jadi Allah ngalah demi kita. Bayangkan ya. Sampai pun kesyirikan yang paling murka demi kita, kebaikan kita, nyawa kita, Allah Subhanahu wa taala tidak apa-apa. Apa ini enggak ihsan ya? Perbuatan ihsan, maka agar kita rasa malu. Sampai ada hukum cambuk, hukum kisos ya. Kalau demi jiwa kita kan Bu ya. Agar jiwa kita ini tertolong, jiwa kita aman, jiwa kita senantiasa terjaga, maka siapapun yang menghilangkan nyawa antar sesama diancam dengan hukum kisos. Nyawa dibalas dengan nyawa. Ini pembelaan Allah untuk kita. Bentuk ihsannya kepada kita. Kalau kita dituduh ya, dituduh berbuat zina, ya kan? Dituduh berbuat zina, maka orang yang menuduh kita terancam dengan cambuk 80 kali. Dicambuk orang baik-baik, kok dituduh serong. Jadi dituduh berbuat zina. Maka orang kalau tidak bisa membuktikan 4 orang saksi, dan itu susah itu. 4 orang saksi yang nggak gampang. Dan melihat dengan mata. Maka dia terancam 80 kali. Demi siapa? Demi kehormatan kita. Siapa yang bela itu? Allah. Itu bayangkan. Ihsannya Allah kepada kita manusia. Potong tangan. Demi apa? Harta kita. Jadi pembelaan Allah kepada kita itu luar biasa. Sampai pun kita tidak ingin kalau harta kita dicuri, dirampok, dirampas, ya, diambil tanpa hak. Allah bela kita dengan hukum-hukumnya, syariatnya. Yang mencuri, potong tangan. Yang korupsi, potong tangan harusnya. Harusnya. Ya kan, dipotong tangannya. Saya kira ibu-ibu setuju nggak Bu ya? Kalau orang koruptor dipotong tangannya Bu ya? Iyalah, bangsa kita jadi begini nih karena banyak yang mencuri aman. Yang mencuri aman. Kalau andai kata ini diterapkan, orang berpikir 1000 kali mau ngambil barang itu. Sayang, kita satu jari jempol nggak mau Bu ya 1 miliar. Ada yang mau 1 miliar Bu dipotong. Untuk apa? 1 miliar saya ganti nggak mau. Apalagi 1 pergelangan tangan.
Betul, ini kalau diterapkan yakin ya, orang akan berpikir 1000 kali ya untuk mengambil hak orang lain. Aman pasti. Ya, aman. Makanya kalau kita di Saudi Bu yang menerapkan ini kan, coba lihat itu. Setiap kali azan berkumandang, toko dibiarkan ya. Toko dibiarkan itu. Ada yang kayak curi? Nggak ada, pakai CCTV. Kalau ketahuan, tangannya hilang itu. Aman ternyata. Jangan ditanya sini Pak Nasir ya. Motor dari kunci, dari gembok, masih ada tukang parkir, masih aja hilang itu. Rumah aja masih dibobol, Masya Allah. Toko masih kena garong orang kan. Nah, subhanallah ini kan orang karena nggak ada rasa takut ya. Ini pembelaan Allah kepada kita. Nah, ada kita sholat diringkas. Namanya sholat apa, Bu? Qashar. Diringankan. Allah tahu kita ini sibuk ketika dalam bepergian. Allah tahu kalau kita sedang penatnya dalam keadaan sakit. Masya Allah. Ini demi kita pembelaan. Itu ihsannya Allah kepada kita. Sampai selalu haknya Allah selalu yang dikalahkan. Allah yang ngalah. Adalah sholat kau ringkas ya. Masya Allah. Jadi demi kita. Ibu-ibu yang hamil. Kau boleh nggak puasa. Ya. Yang menyusui boleh nggak melaksanakan gugur amalannya. Nggak mampu zakat. Nggak wajib zakat. Jadi kepentingan Allah itu jadi demi kita, ini luar biasa. Ini ihsannya Allah kepada kita. Maka mudah-mudahan ibu sekalian, kita dengan melihat ya seperti ini, ya Allah, ternyata selama ini, apa yang kita anggap beban, jadi kewajiban, jadi yang merasa kita ini terbebani begitu, bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan Allah, kepentingan kita loh ya. Kepentingan kita. Masya Allah. Selama ini menganggap Allah ini mau disembah. Sama sekali Allah nggak butuh dengan kita. Sampai bangkai dihalalkan Bu ya. Demi apa? Demi menyelamatkan kita dari nyawa dan perut kita. Kalau dalam kondisi-kondisi darurat kan, nggak ada apa. Kalau nggak kita lakukan, nggak kita makan itu, kita mati. Halal boleh. Tapi sekedarnya Bu ya. Sekedarnya bukan aji mumpung kata orang. Mumpung saya dihalalkan ini misalkan. Tidak ada kecuali pokoknya yang barang haram begitu. Boleh kita ambil tapi sekedarnya dan demi menyelamatkan kehidupan. Itu demi kita. Sampai pun demikian. Ini juga di antara gambaran apa Ibu? Adalah ihsan. Allah yang memiliki sifat muhsin. Allah yang maha berbuat baik dalam setiap perbuatannya, keputusannya, dan juga hukumnya. Karenanya tugas kita adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Wajar nggak Bu? Bukan wajar lagi Pak Ustadz. Harusnya memang begitu. Kita ini kalau ada orang yang berbuat baik dengan kita, balaslah kebaikan itu. Jadi kalau kita ada orang berbuat baik dengan kita, nggak kita balas, ini namanya orang yang tidak memiliki apa? Ya, nggak punya kesetiaan. Baiknya istrinya, masa suaminya berani mengkhianati? Nggak berani lah. Kalau istrinya itu sangat baik ya pasangannya, betul Pak Surya? Ya. Maka ingat-ingat kebaikan istri kan. Jadilah kita ini nggak akan berbuat jahat ya kepada mereka. Allah itu udah banyak berbuat baik. Maka mestinya ihsan. Derajat tertinggi. Ya, yang disebutkan oleh Nabi. Dan Nabi yang langsung mendefinisikan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah, ini ya. Boleh yang di online membaca? Bu Isnu, boleh baca Bu Isnu? Ya. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Ya, pilihan kita membalas kebaikan Allah itu dengan menyempurnakan ibadah. Menyempurnakan apa, Bu? Ibadah. Yang dijelaskan oleh Nabi, ihsan itu kau beribadah seakan melihat. Saking yakinnya begitu ya.
Kita ini begitu yakinnya seperti kita itu melihat Allah. Ya. Makanya Nabi itu karena betul-betul keyakinannya tidak pernah goyang. Allah selalu berada di sisi Nabi SAW. Jadi selalu di sisi Nabi. Makanya ibu sekalian, nanti karena keyakinan kita yang kuat ya kepada Allah, walaupun kita ini kan tidak melihat Allah ya Bu ya. Tidak mungkin, mustahil melihat Allah. Melihat ciptaan matahari saja tidak mampu kita kan. Apalagi melihat dengan telanjang mata. Maka Nabi pun ketika Isra dan Mi'raj, beliau itu ada dinding dari cahaya. Sebab kalau dinding itu dibuka, apa kata Nabi? Tidak ada yang tersisa di alam semesta ini. Seluruhnya akan terbakar. Karena cahaya Allah yang begitu kuat. Tetapi karena kita ini begitu yakin seakan melihatnya, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi kita penuh dengan keyakinan Allah itu ada, Allah itu wujud, kekuasaannya begitu tampak dengan mata hati kita, maka nanti di akhirat Allah hadiahkan bisa melihat dengan mata kepala. Ya, hadiahnya adalah melihat dengan mata kepala. Setelah begitu yakin di dunia ini, tapi orang yang di dunianya nggak yakin, meragukan Allah, mendustakan Allah, mengingkari Allah, mana ada Allah itu. Orang-orang komunis itu kan, orang-orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka nanti yang akan menyesal. Tapi orang-orang yang beriman di dunia ini meskipun tidak tampak dengan mata kepala kita, tapi kita yakin dengan mata hati dan iman kita, nanti di akhirat diganti, dibalas dengan cara apa? Melihat dengan mata. Bahkan ini kenikmatan yang paling sempurna. Jadi dalam hadisnya yang sudah pernah ya kita ingat program kita mata hati ya. Melihat Allah ya. Anugerah tertinggi. Ya, ada berapa sesi waktu itu ya. Kita cara agar kita dihadiahkan oleh Allah nanti dengan melihat dengan mata kepala kita. Jadi kenikmatan tertinggi penduduk surga ternyata bukan nikmat makanan, bukan nikmat mikunan, bukan nikmat apapun yang secara fisik. Tapi ternyata senikmat-nikmatnya kenikmatan surga melihat Allah. Melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dikaruniakan kumpul bersama melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, wajahnya yang sangat-sangat indah. Bagaimana ciptaannya sudah begitu indah kan? Allah itu indah dan ciptaannya juga indah. Nah, kalau kita tidak mampu, ibu sekalian, apa peringkat yang kedua? Kalau kalian tidak mampu melihatnya, yakinkan Dia Allah selalu melihatmu. Jadi yakinkan Allah selalu melihat kita. Namanya merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini yang kedua. Ini cara kita untuk membalas ihsannya Allah. Jadi membalas ihsannya Allah. Kalau ibadah, apa ibu-ibu? Tidak asal ibadah. Maka yang pertama, kita sempurnakan tauhid kita. Ya, karena Allah sudah banyak berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah kepada Allah. Dengan kita menyempurnakan iman, menyempurnakan tauhid. Jangan kita persekutukan Allah. Maka ibu sekalian, dalam hidup ini jauhi syirik. Sekecil apapun. Syiriknya. Ini harus kita jauhi. Jangan sampai berhubungan dengan perkara satu ini. Tidak boleh sama sekali. Maka pastikan bersih iman kita, bersih tauhid kita. Jangan dekat-dekat dengan kesyirikan. Entah apapun ya. Ini pawang hujan ke, pakai jimat ke. Kemarin kan katanya kan begitu kan, pawang hujan. Minta hujanlah kepada Allah. Kalau kita minta dicegah juga minta kepada Allah. Tidak perlu pakai pawang. Ini mau buat resepsi kawinan misalkan. Gimana nanti kalau hujan? Hujanlah, hujan itu kan berkah. Ya, kalau kita minta ya Allah biar lancar nanti acaranya. Ya, kita hanya minta kepada Allah. Makanya dulu Bu ya ada seorang sahabat Nabi lagi sedang khutbah Jum'ah. Lagi khutbah Jum'ah. Lalu pas di tengah-tengah khutbah ada sahabat. Itu tengah-tengah khutbah. Hadisnya itu begitu. Ya Rasulullah, binatang-binatang kami
mati kehausan. Karena sudah lama sekali tidak turun hujan. Tanaman-tanaman kami kering semuanya. Tidak ada yang tumbuh semuanya. Maka tolong doakan kepada Allah turun hujan. Nabi langsung mengangkat kedua belah tangan. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, tidaklah Nabi menurunkan kedua tangannya kecuali awan sudah berkumpul dan tidaklah selesai sholat Jum'ah kecuali hujan sangat lebat. Masya Allah. Dan minta ya. Allahumma aghithna ghaithan mughitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, hujanilah kami. Janganlah kami jadikan hamba-hamba yang berputus asa. Yakin ya. Terus berdoa, terus berdoa. Sholat istisqa kalau memang sudah terlalu lama kan. Kita mohon ada sarana. Sholat istisqa. Ternyata setelah Nabi berdoa, hujan tidak berhenti-henti. Sampai Jumat minggu depannya. Masya Allah. Nggak hujan. Salah. Hujan terus-terusan juga salah pula. Orang tersebut lagi. Nabi lagi khutbah. Ya Rasulullah. Binasa. Kenapa? Kebanjiran semua. Habis rumah-rumah kami. Maka Nabi kemudian tersenyum kembali. Beliau kemudian berdoa. Nah ini namanya doa tolak bala hujan. Nah, apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Hawalaina. Ya Allah, hujanan kami yang di sekeliling kami. Wala alaina. Dan bukan hujan yang membahayakan kami. Baru kemudian yang dihujani ini yang apa aliran-aliran sungai, kemudian selokan-selokan, tempat-tempat tumbuhnya, tumbuhan yang disirami oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, itulah kalau kita mau tolak bala hujan yaitu Allahumma apa Bu? Hawalaina wala alaina. Apa Bu? Hawalaina wala alaina. Ya Allah, hawalaina. Hawalaina itu yang sekeliling kami saja. Wala alaina. Dan bukan hujan yang akan membahayakan kami. Harus begitu. Kita sudah tahu ya. Insya Allah. Kita kena sakit apapun. Jangan kita berbuat syirik. Pergi ke dukun. Berobat dengan cara-cara yang mengandung unsur kesyirikan. Hati-hati. Maka sempurnakan ibadah. Ibadah itu intinya tauhid. Ya kan? Dengan cara apa? Ihsannya Allah jangan kita sikapi dibalas dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan Ibu sekalian ibadah-ibadah kita, jangan ketika ibadah kita ini asal-asalan. Kerja aja kita ini mati-matian. Masa ibadah asal-asalan. Sempurnakan wudu. Nabi sallam, sempurnakan wudu. Jangan sampai kita ini ada celah yang karena terburu-buru. Ini Nabi mengingatkan ini ya. Hadisnya diriwayatkan oleh semua. Ini kalau sudah berwudu yang ihsan itu berarti apa? Sempurnakan anggotanya. Jangan sampai Nabi mengingatkan kita. Sela-sela jari. Jadi kita lupakan. Karena seringkali. Ini ya jari-jari kita ini. Di sela-sela. Tahlilul asabi. Lalu kemudian yang punya jenggot lebat. Lipatan-lipatan. Terutama tumit. Terutama tumit. Nabi sampai 3 kali. Celaka itu yang tumitnya kering. Celaka itu yang kakinya kering. Karena apa? Terburu-buru. Maka ibu-ibu tolong kalau kita misalkan wudunya itu pakai centong. Boleh nggak Bu? Wudu pakai centong. Gimana itu Pak Ustadz? Boleh. Jadi jangan hanya sekedar kita. Kadang kan hanya diguyur begini. Jadi mengalir saja. Maka tetap harus ada kita gosok. Menggosok dalam berwudu itu termasuk di antara sunnahnya Nabi. Digosok di sela-sela. Karena di lipatan-lipatan itu yang khawatir ya. Nanti tidak terbasahi. Jadilah nggak sempurna. Nah, mohon izin kalau ada yang kukunya panjang. Ini biasanya yang putri yang kukunya panjang. Kalau ibu-ibu sih enggak ya. Saya tengok itu banyak yang masih gadis-gadis itu banyak yang begitu. Karena simbol kecantikan katanya. Itu kalau kukunya panjang kan. Tapi hati-hati. Mengkucungnya panjang di bawah kuku itu. Jadi sela-sela. Makanya kita adabnya adalah sunanul fitrah itu memotong
kuku, ya, memotong kuku takut nanti. Khawatir apa? Khawatir tidak terbasahi. Jadi ternyata dalam ibadah juga begitu. Nabi menyebutkan ada pencuri terjahat, masih ingat? Orang yang dicuri rukuk dan sujudnya nggak disempurnakan. Ini namanya orang ibadah tidak ihsan. Allah ini tidak sempurna berbuat baik kepada kita. Maka kalau kita membalas kebaikan Allah, jangan asal. Sholatnya seperti yang disebut oleh Nabi ini. Pencuri paling jahat. Ternyata bukan koruptor uang negara. Yang lebih jahat dari koruptor itu apa? Curi sholatnya. Waktu rukuk tidak sempurna. Nah, rukuk macam kita, nah begitu. Waktu sujud juga begitu. Cepat betul sujudnya. Apa aja yang dicari ya? Kenapa? Ya macam-macam ayam itu. Apa yang dicari? Ya itulah namanya gangguan ya. Was-was syaitan. Padahal kalau lagi sedang makan, khusyuk makannya Bu ya. Betul, menikmati betul setiap apa? Setiap apalagi kalau masakannya nyaman itu kan. Masya Allah, rasa kita nggak mau meninggalkan. Jadi dirasa betul ini. Minuman kan begitu. Kita kalau orang di kafe-kafe kan begitu Bu ya. Orang di kafe itu 1 gelas air kopi 2 jam. 2 jam sikit. Nah, nanti ini mampu untuk 2 jam ya. Ini sholat 4 rakaat 1 menit jadi. Cepatnya luar biasa. Masya Allah. Gimana kita mau ihsan kepada Allah? Padahal Allah itu sempurna ya ihsannya kepada kita. Sempurnakan haji dan umroh. Sempurnanya dengan apa? Lillah. Jadi ternyata menyempurnakan haji bukan hanya dengan fisik, tapi menyempurnakan haji dengan lillah. Tujuannya benar, niatnya benar ya. Nawaitunya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka saya kemarin mungkin silakan dirujuk, sudah saya upload di ini, hajikan hatimu. Jadi cocok untuk orang yang berangkat haji. Ternyata pesan Allah sangat luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala buat surat khusus namanya surat Al-Hajj. Surat apa, Bu? Al-Hajj. Itu surat nomor 22. Itu surat masalah haji hati. Satu surat itu isinya menghajikan hati. Kalau di surat Al-Baqarah dari ayat 192 sampai 203 itu haji fisiknya. Manasiknya, haji fisiknya. Tapi setiap manasiknya itu pun ditutup dengan wattaqullah, wattaqullah. Ya. 192 wattaqullah. 194-nya wattaqullah lagi. Watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Itu manasik secara fisik ada haji hati. Maka sempurnanya amal ibadah apapun termasuklah kita dalam sholat khusyuknya dijaga. Termasuklah dalam haji tidak hanya sekedar sesuainya dengan petunjuk Nabi dalam melaksanakan manasik. Tapi juga hatinya. Ketika nanti kita menyembelih binatang. Ibu sekalian. Menyembelih binatang. Ya kan kita mau kurban ini. Allah tidak butuh dagingmu. Allah pun juga tidak perlu dengan darahnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali dagingnya, darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang dinilai, yang Allah pandang dari dagingnya, dari korbanmu itu at-taqwa. Apa di situ taqwa? Keikhlasan. Keikhlasan ketika kita berkorban. Untuk apa kita ini berkorban? Maka seberapapun banyak, bahkan ayat ini Ibu sekalian, Ibu tahu nggak? Ayat itu diturunkan setelah Nabi berkorban 100 ekor onta. Nggak tanggung-tanggung ya. 100 ekor onta. Nabi yang langsung menyembelih. Allah katakan ayat itu. Allah tidak perlu dengan daging-dagingnya. Allah pun tidak perlu dengan darah-darahnya. Meskipun engkau berkorban dengan sapi yang ada yang 1 ton itu Bu ya. Harganya ratusan juta itu. Kau dengan sapi terbaik sekalipun. Kalau nggak ada nilai ketakwaannya, nggak ada maknanya. Itu karena kesempurnaannya itu. Ihsannya itu artinya apa? Ihsan dalam ibadah tidak hanya lahir,
tapi ihsan juga hatinya kita kelola. Ya. Kita coba untuk terus ya bersihkan, niatkan yang ikhlas, insya Allah. Termasuk kita dalam pengajian Ibu ya, dalam pengajian. Mari terus kita luruskan. Sebab insya Allah ini ya, kalau kita berbuat baik kepada Allah, maka Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Sampai pun adab dalam penyembelihan, Bu ya. Sampai adab dalam menyembelih ini. Nabi katakan, hendaknya berbuat ihsan. Dengan cara apa? Tajamkan pisau. Itu sampai ada ihsan. Nabi sebutkan gini, innallahal katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu menetapkan untuk berbuat baik kepada semua hal. Jadi dalam semua hal itu ada kebaikan di sana. Sampai yang enggak terlintas oleh kita. Saat engkau menyembelih sembelihanmu, maka di sana ada ihsan. Apa itu? Falyuhidda ahadukum. Jadi, yaitu apa? Kalian hendaknya menajamkan pisau. Menajamkan pisau termasuk berbuat ihsan. Kita kepada Allah juga kepada binatang. Artinya Ibu sekalian, sekecil apapun, jangan pernah kita berbuat apa? Jangan kita sia-siakan ya. Jadi karena Allah ini mencintai orang yang berbuat ihsan ya. Kita dapatkan ini Bu ya. Isna'il ma'rufa fi ahlihi wa fi ghairi ahlihi. Ini dalam hadis riwayat Daruqutni ya. Isna'il ma'rufa fi ahlihi wa fi ghairihi. Wa fi ghairi ahlihi. Fa in asabta ahlahu fa huwa ahluhu wa illam tusib ahlahu fa anta min ahlihi. Boleh dibaca Bu yang di sini? Salah seorang siapa? Buati boleh lah. Ya. Ya, jadi ternyata berbuat baik tanpa pandang bulu. Berbuat baik tanpa kita harus mesti menerima balasan. Jadi namanya tulus ikhlas. Ini namanya kan ketulusan kan. Kita ini kalau berbuat baik sesuai dengan orangnya, insya Allah. Maka ini yang pantas ya. Kita bersyukur. Tapi kadang kita berbuat baik ternyata nggak tepat. Orangnya itu nggak pandai berterima kasih dengan kita. Misalkan. Atau bahkan mungkin orang ini salah alamat. Enggak. Sama sekali tidak. Tetap tercatat. Bahkan kitalah yang sudah berbuat baik. Jadi kita yang berbuat baik. Meskipun orang itu tidak berbuat baik kepada kita. Maka kitalah orang yang terbaik. Karenanya intinya berbuat baik kepada siapapun. Nabi pernah ditanyakan, pernah saya sampaikan ya, bahwa karena ingin menjaga ikhlasnya, dia tidak mau tahu siapa yang diberi. Ternyata yang diberi seorang kaya. Aduh, salah saya. Kenapa saya ngasih orang kaya? Sedekah mestinya kepada orang yang membutuhkan. Tanya kepada Nabi. Yang kemudian kata Nabi, insya Allah. Sudah Allah terima. Yang kedua, hari kedua, dia kembali menyembunyikan ternyata orang pencuri. Yang ketiga, hari ketiga, dia sembunyikan, tidak tahu siapa yang diberi, ternyata seorang penzina. Pelacur. Subhanallah, tiga-tiganya bertaubat. Yang kaya ahli sedekah jadinya. Yang mencuri berhenti untuk mencuri. Yang berzina pun nggak jadi melacur. Ini karena keberkahan niatnya. Tapi intinya pesannya kepada kita, dan itu pertanyaan seorang sahabat. Jadi insya Allah tidak masalah. Kita ini kalau sudah memberikan sesuatu, Allah akan catat dan Allah akan nilai. Jadi meskipun dalam pandangan kita ini salah alamat begitu ya. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun kata Nabi, walaupun hanya dengan berwajah seri. Jadi kita bertemu saudara kita, biar saudara kita ini Bu ya, kalau kita ketemu saudara, lalu cemberut begitu kan, tanda tanya, apa salahku ya? Ibu ini kok nggak tegur sapa sama aku? Kenapa ibunya kok wajahnya aneh begitu kan? Nah, kita itu saja. Jadi jangan kita buat saudara kita ini merasa bersalah. Bahkan walaupun kita ini bersedih, tetap kita bersedih. Orang sampai nggak menyangka kalau kita itu lagi dalam kesusahan. Itu yang luar biasa.
Dan itu ciri para sahabat kan, yang Allah puji itu kan. Allah puji dalam surat Al-Baqarah itu, juz yang ketiga. Meskipun mereka itu sangat membutuhkan, tapi la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka itu nggak sampai meminta-minta. Walaupun sebenarnya mereka sangat-sangat membutuhkan. Itu begitu. Sehingga Allah puji di surat Al-Hasyr ya, 9 itu kan. Mereka itu dalam kondisi susah, tapi mengedepankan saudaranya. Jadi adalah satu keluarga dari kalangan Ansor, ada tamu datang. Tidak ada makanan kecuali yang cukup untuk anaknya. Tapi tamu datang. Akhirnya oleh suaminya, "Dahlah, tolong siapkan ya untuk itu. Di mana itu anaknya? Tidurkan ya." Tidurkan ya anaknya. Subhanallah. Allah turunkan ayat terkait pujian tentang mereka kan. Pujian tentang apa? Pujian tentang mengutamakan saudara. Ini luar biasa. Jadi ini Bapak sekalian, sikap yang harus kita hadirkan ketika Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya, bahkan sampai kerdipan mata kita ini bergantung dengan ihsannya Allah. Maka kita pun saat berbuat baik itu jangan berhitung. Jangan berhitung. Dan jangan kita menghitung apapun yang kita bisa lakukan. Meski dalam pandangan kita biasa. Tadi kan, muka seri, sebiji kurma, singkirkan duri. Kata Nabi kan, beri seteguk air, banyak sekali. Kita ditanamkan untuk terus berbuat baik. Karena kita tidak tahu ya, perbuatan baik kita ternyata bisa masukkan kita dalam surga. Kan kita banyak cerita itu. Jadi ini intinya ya, bagi kita bersama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kita harus yakin ini. Karena sekecil apapun walaupun sebiji dzarrah, sebiji atom, Allah akan melihat kita. Jangan terlalu banyak alasan. Ibu-ibu, ini ayat adalah simbol bagi kita. Kadang-kadang seringkali ketika kita hendak berbuat baik ada macam apa ya? Rasa ketakutan. Ya, ada rasa ketakutan yang berlebihan. Demi Allah kemarin ada yang WA, saya pun tidak kenal siapa beliau, nggak muncul namanya. Tapi beliau minta diyakinkan, Ustadz, saya tahun ini sudah berniat untuk berkorban. Tapi saya mohon pemantapan. Karena saya ini perasaannya apa? Ditakut-takuti nanti kalau ada keperluan yang mendesak. Keperluan mendesak. Ini sebenarnya uang untuk jaga-jaga Pak Ustadz. Ini begitulah. Kira-kira begitu ya. Uang untuk jaga-jaga. Kalau, Masya Allah. Mohon izin. Saya lupa. Mau habisnya. Alhamdulillah. Baterainya mau mati. Alhamdulillah. Baik. Jadi kalau nanti ada keperluan mendesak, itulah sebenarnya uang itu saya peruntukkan. Tapi saya pengen kurban tahun ini. Saya sampaikan. Jadi was-was ya, was-was. Begitulah ya. Kita itu kalau hendak berbuat baik, banyak sekali. Ditiup-tiupkan rasa takut lah, takut ini, takut ini. Orang mau berangkat haji, Bu ya. Tantangannya luar biasa. Anak saya masih kecil nih. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang ngurus? Belum tentu juga kita akan mati di sana kan? Nanti saya ini gimana? Sama. Kadang-kadang kita ditakut-takuti begitu. Maka jangan terlalu banyak membuat alasan. Sebab Allah itu juga nggak pernah perhitungan dengan kita, begitu maksudnya. Jadi ibu-ibu sekalian, ini apa yang mesti kita lakukan setelah kita kenal dengan ihsannya Allah. Allah itu muhsin. Baiknya betul dengan kita ini nggak bisa kita ukur dengan apapun. Mestinya kita itu jangan mudah untuk banyak beralasan. Ini ada satu sifat Nabi Yusuf yang abadi dalam surat Yusuf. Disebutkan, inna naraka minal muhsinin. Itu penutup ya. Setelah ayat yang cukup panjang, dialog dia dengan penghuni penjara. Ketika di dalam penjara kan, beliau itu ada kawan-kawannya di penjara bersama Nabiullah Yusuf. Lalu dimintai pertolongan, dimintai bantuan dan lain sebagainya. Sehingga di penutup
ayat tentang bantuan karena beliau ini ringan, beliau orangnya humble, kata begitu ya. Gampang untuk diajak diskusi, nyaman begitu ketika diajak tukar pikiran dan sebagainya. Penutupnya itu inna naraka minal muhsinin. Aku melihatmu wahai Yusuf, engkau ini orang yang baik betul. Jadi baik betul. Makanya beliau disampaikan dalam tafsir ini, intinya Nabi Yusuf itu baik dalam semua keadaan. Dalam keadaan sempit, meski terbelenggu dalam penjara, kebaikannya tidak pernah berhenti. Apapun. Maka beliau sangat terkenal kan, di dalam penjara berdakwah. Sampai ada di antaranya yang mendapatkan hidayah. Berdakwah tidak pernah berhenti. Nanti kalau dibaca menjelang juz yang ke-13 ya, lembaran sebelum terakhir ya. Jadi itu disebutkan cerita satu halaman itu, cerita bagaimana nasihat-nasihat Nabiullah Yusuf kepada para orang-orang yang dipenjara untuk mentauhidkan Allah, jangan dekati syirik, berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ayat tentang cerita yang bermimpi, aku itu punya mimpi. Satu, aku mimpiku adalah dipatok kepalaku ini dipatok oleh bukan dipatok ular. Jadi ada makanan di kepala lalu kemudian diambil atau dimakan oleh burung gagak. Maka disampaikan oleh takwil mimpinya. Banyak pertanyaan. Ternyata penjara berubah menjadi tempat pengajian. Menjadi pengajian dalam keadaan sulit. Subhanallah. Ini sukses. Jadi dalam kesulitan tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Begitupun juga dalam keadaan lapang. Ketika Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri, datang saudara-saudaranya. Ya kan? 12 orang. Nabi Yusuf kenal betul. Inilah saudara-saudaranya yang membuatnya sampai jadi budak, dilempar dalam sumur. Beliau sampai di penjara bertahun-tahun. Ini kalau kita mau balas dendam, ibu-ibu ya, waktunya. Karena dia sedang dalam punya posisi, dia mampu untuk memenjarakan. Dia lagi sedang perlu dengan banyak alasan, tapi tidak. Subhanallah. Dia tetap berbuat baik meskipun terhadap orang yang paling jahat kepadanya. Sampai berpuluh-puluh tahun berpisah dengan orang tuanya gara-gara mereka ini. Tapi apakah kemudian ditolak? Enggak. Dikasih. Masya Allah. Dikasih sepenuh ontak ya, makanan. Makanya Nabi Yusuf itu simbol berbuat untuk selalu berbuat baik. Dalam keadaan senang atau sempit. Ya, dalam keadaan lapang maupun sempit, senang atau susah, kaya maupun juga miskin. Kebaikannya tidak pernah berhenti. Maka kita ini setelah mengenal Allah Al-Ihsan, yang tidak pernah pilih kasih dengan siapapun, juga tidak pernah berhenti kebaikan-kebaikannya, maka selalulah kita memiliki sifat-sifat ini. Sifat untuk terus banyak berbuat baik. Jadi kadang-kadang alasan ini seringkali menjadikan kita tertunda ya. Sandarkan nikmat kepada Allah. Jangan kita merasa ya. Karena apapun yang kita nikmati, yang kita rasakan semata-mata karunia Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmatmu itu dari Allah, surat An-Nahl. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka bentuk kesetiaan kita dan perbuatan ihsan kita ibu sekalian, kalau kita mendapatkan apapun ya, dapat nikmat apakah nikmat yang sifatnya zohir, makan hidup nyaman, nikmat melimpah, syukuri selalu kepada Allah. Yang kedua, kalau kita dibukakan kebaikan-kebaikan, bisa pengajian, kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir, kita bisa menjaga amal-amal soleh, maka sandarkan juga kepada Allah. Itu maknanya ihsannya Allah saja kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bukan karena kekuatan kita ya. La haula wala quwata illa billah. Bekerjalah secara profesional. Ini salah satu bentuk ihsan, mengenal Allah ihsan ini, kalau ada tanggung jawab, kalau ada amanah, maka laksanakan secara optimal. Karena Allah itu mencintai yang itqan. Allah itu mencintai seorang hamba apabila bekerja, dia bekerjanya itu itqan. Bahasa hadis ini. Innallaha yuhibbu
idza amila ahadukum ayyutqinahu. Bahasa hadisnya begitu. Itqan itu menyempurnakan. Maka kalau kita jadi apa saja ya, kita jadi guru, jadilah guru yang terbaik. Kita jadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang terbaik. Kalau kita menjadi seorang buruh sekalipun, pembantu, pembantu yang terbaik. Semuanya adalah yang terbaik dalam posisi kita masing-masing. Nah, maka ini adalah bentuk cara kita melakukan ihsan. Dan terakhir, ibu sekalian, balas keburukan dengan kebaikan. Keburukan dengan kebaikan, ya. Ini salah satu bentuk ihsan kita, belajar dari sifatnya Allah. Allah meskipun dicela, dicaci, diingkari, didustai, dibilang punya anak, dibilang punya istri, Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan, tapi ternyata kebaikan Allah tidak pernah berkurang. Maka begitulah juga, mudah-mudahan ini bisa kita ambil ya spiritnya. Jadi walaupun mungkin anak kita ada pasangan kita mungkin ada tetangga kita, memang tidak mudah. Tapi mudah-mudahan dengan mengingat ini, kita belajar kebaikannya. Bahwa kita berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Jadi kalau ada orang yang melukai kita, ya maafkan. Dalam ayat ini kan, maafkan ya. Karena pahalanya ini dalam tanggungan Allah. Di dalam ayat ini ya. Jadi satu di antara yang tidak terbatas pahalanya adalah memaafkan. Oh masih ada ya. Tetap husnudzon kepada Allah. Jadi jangan pernah kita suudzon kepada Allah. Karena Allah selalu berbuat baik kepada kita. Allah Maha baik. Dan semua yang diberikan penuh dengan kebaikan semata insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaAllah ini Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kita bagikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu dan menjaga kita dalam istiqomah, dapat mengamalkan dan menerapkan sifat ihsannya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya, kita senantiasa semangat untuk berbuat baik, jangan banyak alasan, kita menyempurnakan ibadah, menyempurnakan tauhid, kita berusaha untuk expert profesional ya dalam setiap tanggung jawab dan amanah yang diberikan, dan kita pun selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya langsung berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir baik melalui online maupun juga via langsung ya, untuk kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Saya persilahkan.